Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club sore ini. Tadi kita sudah mendengar pelantikan atau sudah menonton pelantikan dari 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan 3 wakil menteri. Itulah reshuffle yang beberapa hari belakangan ini jadi desas-desus berita di berbagai media, baik media sosial maupun media mainstream. Tapi ternyata yang dilantik hari ini tidak sebesar atau seheboh yang diberitakan. Yang diberitakan banyak sekali yang harus diganti. Bahkan 5 menteri ekonomi diisukan juga akan diganti semua. Dan ternyata yang diganti cuma Menteri Perdagangan M. Lutfi Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ATR dari Sofian Jalil ke Adi Cahyono. Dan ini apakah masih saya ingin tanya 2 orang pakar yang ada di samping saya sore ini. Bung Effendi, apa ini bisa disebut reshuffle? Kalau cuma 2 yang ini sisipan kalau saya. Bukan reshuffle kan dirombak, dikocok ulang, itu reshuffle. Saya cuma nggak berani memotong Datuk Karni Ilyas kalau lagi bicara aja, karena ini kan Karni Ilyas Club. Sebetulnya saya mau motong langsung, emang ada reshuffle? Saya maunya begitu tadi. Tapi karena ini tuan rumahnya, jadi saya lebih parah lagi dia. Emang ada reshuffle gitu kan? Nah memang betul dalam komunikasi politik itu kami mempelajari 3 hal dalam hal ini. Yang pertama hebohnya, hebohnya ada 5 WA group semalam. Tapi hebohnya ini ditambah juga dengan heboh kedatangan. Kan memang ada juga yang datang ke istana itu diundang ya kan. Oh iya, heboh iya, juga. iya. Misalnya kita bingung, itu Pak Prabowo Subianto kenapa datang 2 kali ya misalnya gitu. Apa diganti dia? Enggak, maksud saya kan datang duluan. Habis itu pas makan siang hari ini datang juga gitu kan. Syahrul Yassin Limpo kenapa datang ya? Itu juga kencang. Kenapa datang gitu ya. Bahkan disebutkan karena dia datang itu artinya Gerindra akan tambah 1 wakil menteri. Ya kan? Wakil menteri apa dapat nggak ada sama sekali. Belum. Oh ada lagi reshuffle selanjutnya. Tapi jadi artinya ada nggak reshuffle gitu. Nah memang hebohnya sudah lebih besar itu ya. Lalu yang kedua yang agak penting bagi komunikasi politik tuh ini artinya apa ya gitu. Artinya apa itu misalnya yang membuat Bapak Joko Widodo tuh marah-marah sampai mau reshuffle, tak reshuffle loh misalnya kan. Soal impor. Betul kan? Pakai barang impor. Bodoh sekali kita. Nah itu salah satunya gitu. Terus kementerian mana yang di reshuffle gara-gara impor? Ya kan? Perdagangan mungkin lah ya. Adalah walaupun tadi menteri yang menggantikan banyak membahas minyak goreng. Kita itu bukan impor loh minyak goreng. Ekspor. Jadi maksudnya apakah pertanahan ini di reshuffle gara-gara impor? Kok mungkin impor orang membeli tanah kali ya? Jadi maksud saya alasan yang membuat marah-marah itu nggak sejalan dengan apa yang dikeluarkan. Apa yang terjadi? Nah, yang ketiga, alasan ke depan. Apakah dengan reshuffle ini betulkah performa atau kinerja kabinet profesional itu akan lebih baik misalnya. Yang ditunggu rakyat banyak kan itu sekarang. Enggak, yang ditunggu semuanya. Semua. Iya kan dari awal tuh bayangannya 5 loh. Nanti Pak Kodari coba disebut nama-nama penting loh. Wah, mungkin Menteri BUMN kena. Kita bilang nggak mungkin lah. Kalau sudah nunjukin lukisan dengan gaya bagus itu nggak mungkin di reshuffle. Misalnya gitu ya. Ada perhubungan. Gitu-gitu kan. Pertanian. Gitu-gitu. Dihubung-hubungkan.
malah ada yang dapat dan sebagainya gitu. Ternyata nggak seperti itu dari awalnya. Nah, yang paling saya ragukan adalah alasan kenapa ini di reshuffle. Apakah karena terlanjur mengatakan tak reshuffle? Terus orang nanya-nanya, kok nggak reshuffle Pak? Ya udah kita reshuffle. Kebetulan pas Rabu Pahing, Wuku Kuningan. Nah, itu pas betul harus reshuffle gitu. Harusnya Rabu Pon. Ini enggak, kalau ternyata bagusnya sekali ini, Pahing dan Wuku Kuningannya yang pasti itu selalu Rabu, Bang. Ya. Bisa Rabu Pon, bisa Rabu Pahing. Ya. Kalau ini jelas saya lebih percaya dialah soal gitu. Dia membuat gerakan 3 periode juga menentukan pada hari Rabu Pahing kalau nggak salah. Nah, cuma yang paling terakhir itu, apa yang kita bisa dapat dari reshuffle ini? Apakah tadi disebutkan dengan masuknya mantan Panglima, ya kan? Itu berarti mafia tanah bisa dihabisin. Enggak juga, karena pendekatannya teritorial katanya tadi. Oh, teritorial. Ini nggak tahu teritorial darat apa udara deh. Kalau udara lebih banyak di pemetaan nanti. Ya kan? Nah, sama juga dengan perdagangan. Ujian pertama, walaupun kita harus mengucapkan selamat. Selamat buat yang terpilih menjadi menteri. Ujian pertama, minyak goreng. Pasti kan? Nah itu tidak ringan ternyata. Oh, tidak ringan, ya kan? Jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang menjadi batu ujian. Anda boleh masuk ke dalam koalisi, tapi taklukkan dulu tantangan ini. Nah, begitu nanti minyak goreng itu naik-naik terus ya, sedikit di atas 14.000, 16, 17.000, berarti PAN memang gagal misalnya. Lebih susah lagi tuh. Sekitar itu pengantar saya. Tapi tetap saya ingin mengatakan, sekarang menjadi KIC. Kabinet Indonesia Cenat-Cenut. Ya kan? Cenat-Cenut itu artinya orang tuh ngarapin jantungan akan sesuatu yang besar. Enggak tuh, cuma cenat-cenut doang. Getarannya cuma mudah-mudahan lebih baik di poin ketiganya. Gitu dah tuh Kang Lilias. Apa gara-gara ada, ya kita kan tahu sendiri lobby-lobby di Republik ini ya. Mungkin Pak Jokowi merencanakan banyak. Iya. Mungkin lebih dari 5 malah. Tapi begitu ketemu ketua-ketua partainya, Pak Jokowi mundur lagi. Saya rasa yang paling dekat dengan Pak Jokowi yang bisa menjawabnya yaitu Bapak Kodari. Oh, oh dia paling dekat. Di antara kita dia paling dekat. Oh, baru tahu saya. Gini. Ya kalau soal harapan tadi ya, Ya. kita ini bukan hanya kita, dunia sekarang menghadapi resesi ya, bukan hanya inflasi. Amerika pun udah ketar-ketir dengan inflasi yang begitu tinggi. Stagflation ya. Stagflation. Dan kemarin baru juga menaikkan bunga Fed-nya, Central Bank-nya 3/4%. Itu gede itu untuk Amerika. Lah, kita kan mengharapkan kabinet yang disusun Pak Jokowi minimal kalau tidak membendung itu minimal meminimalisir resesi yang itu kalau terjadi. Dan kita sendiri inflasinya udah 3,5% sekarang. Nah itu menurut saya akan tetap naik itu. Hanya kita tertolong oleh ekspor batu bara dan sawit. Tapi di luar itu kita jebol. Apalagi pangan. Pangan akan kesulitan. Kalau yang agak masuk dengan itu perdagangan berarti ya, Datuk Kaniles ya. Artinya adalah sesuatu yang bisa diharapkan di perdagangan. Iya. Kalau di pertanahan susah kan? Pertanahan menghadapi inflasi itu agak. Ya artinya kalau begitu memang tidak hanya perdagangan seharusnya yang diubah. Iya. Artinya banyak unsur-unsur lain. Bagaimana dengan ekspor kita? Itu kan ekspor bukan urusan perdagangan aja. Urusan pertanian juga, perindustrian juga, segala macam. Bagaimana Bung Kodari Anda melihat? Apa Anda sependapat sama ini Effendi Ghazali? Enggak sependapat. Enggak. Saya sudah menduga dan saya mengharapkan demikian. Iya. Kan seperti Pak Jokowi kan, di sebelah kanannya duduk Pak Surya Paloh, di sebelah kirinya Ibu Megawati. Ibu Megawati. Masa Bu Mega dengan Pak Surya Paloh sepakat? Ya, benar. Oh, dalam hal ini iya dong. Dalam hal ini kami sepakat. Iya. Dalam Jadi hal ini kami sepakat. memang yang nggak sepakat itu biasanya dibagi duduknya. Oke. Sebelah kanan dengan sebelah kiri. Iya. Iya. Wow. Bang Ege temanan dengan
Datuk Karni Ilyas. Ya. Saya juga bertemanan. Tapi dibagi ya, duduk tapi ya pendapat kita berbeda. Ya betul, gitu. betul. Jadi kira-kira di tengah ini Pak Jokowi, saya Surya Paloh, Anda Bu Mega. Bu Megawati. Dan ada satu lagi Cak Imin. Iya begitu. Jadi harus diingat ya. Harus diingat. Meja itu bukan 5-4 sebetulnya. Dan di depannya ada Pak Prabowo Subianto. Ya. Sebetulnya pertama begini Bang. Orang ini kan sibuk ngomongin reshuffle, sibuk ngomongin menteri yang mau diganti gitu. Kalau saya nggak lihat itu semua. Kalau saya ngelihat, yang saya lihat itu bukan yang dilantik, yang disumpah itu bukan. Yang saya lihat itu acara makan siangnya ya. Di presidential lounge, di tempat yang khusus gitu kan, belum pernah dipakai. Yang kedua, habis itu bersama-sama berjalan. Sepanjang jalan kenangan. Betul. Sebaris menuju ke arah tujuan. Begitu. Kalau saya tambahin sedikit aja sebelum melanjutkan, ternyata terbagi juga itu. Ada waktu menjelang mau acara, ada mic di tengah-tengah, ada yang sebelah kanan bertiga, soalnya ada sebelah kiri sendiri. Kenapa jalannya bareng begini? Nggak lurus begitu? Soalnya ini perjalanan politik, harus bareng-bareng. Bukan angkon bebek, bukan. Iya. Jadi ini harus jalan sama-sama. Nah, jadi saya ngelihat pesan terbesar dari kegiatan reshuffle kali ini adalah betapa bahwa di tengah isu ya dinamika politik menuju 2024 gitu kan, katanya jalan sendiri-sendiri, sudah punya koalisi masing-masing begitu kan, ada KIB, ada Nasdem Tower dan seterusnya. Semut merah. Iya, semut merah. Ya, seberapapun nggak masuk akalnya. Pertama, nggak cukup 20%. Yang kedua, Cak Imin dengan Anies kebalik itu nggak mungkin lah sudah. Tapi ternyata kabinet ini pemerintahan ini di bawah Pak Jokowi itu tetap seiring sejalan, tetap stabilitas politik itu dijaga. Saya kira itu pesan yang paling menonjol justru dari reshuffle kali ini gitu. Nah soal reshuffle-nya sendiri saya tetap berpendapat ini reshuffle bukan sisipan ya, karena reshuffle itu ada dua macam. Ya, pertama reshuffle berat, yang kedua reshuffle ringan. Jadi kayak makanan. Wah iya dong. Makanan berat. Masa cuma makanan doang yang ada berat dan ringan gitu. Akibat juga sama ya. Akibatnya berat, akibatnya ringan. Nah, itulah bedanya politik gitu kan. Kalau politik itu kadang-kadang perubahannya kecil tapi hasilnya bisa besar. Tapi bisa juga perubahan besar hasilnya kecil begitu. Nah, kita harapkan perubahan yang kecil ini hasilnya besar begitu. Kenapa? Karena pertama yang diganti itu memang permasalahan yang paling nyata. Saya kira nggak ada permasalahan pemerintahan yang lebih menonjol dibandingkan dengan sektor perdagangan ya, khususnya Kementerian Perdagangan ya, dalam kaitannya dengan minyak goreng. Sejak kapan sih kita lihat orang ngantri beli makanan gitu ya, bahan makanan, nggak pernah gitu. Zaman pandemi lagi tinggi-tingginya aja kita nggak ada lihat itu gitu. Bahkan ada yang berani mengatakan sejak zaman Orde Lama pun nggak terjadi berhari. Nah, itulah ada iya. Jadi sampai antri. Betul ya. Yang kedua, yang antri itu adalah konstituennya Pak Jokowi, yaitu ibu-ibu gitu. Emak-emak, iya gitu. Dan akibatnya nomor 3, surveinya Pak Jokowi sampai kira-kira Februari kemarin itu tembus rekor loh. 70%, bahkan di Kompas 74%. Tidak pernah, Bang Karni, Pak Jokowi itu surveinya tuh 74 gitu. Ada deket-deketnya nggak pernah. Paling 72 gitu, paling tinggi. Kemarin 74, habis itu iya. Penyebabnya apa? Hampir-hampir kita katakan, itu tergelincir minyak goreng. Minyak goreng itu licin, Bung. Wah, itu dia. Jadi memang pergantian menteri perdagangan ini secara teknis, secara teknokratis itu necessary gitu ya. Secara opini publik juga menurut saya penting sebagai sebuah komunikasi bahwa presiden menyadari ada masalah besar di situ dan karenanya seseorang harus bertanggung jawab begitu. Dengan cara apa? Diganti gitu loh. Jadi menurut saya ini implikasinya bisa besar kalau Pak Zulkifli Hasan bisa menata minyak goreng, menata masalah impor, masalah kebutuhan barang pokok gitu. Walaupun memang ini tugas yang sangat-sangat berat. Karena saya perhatikan di antara semua jabatan menteri, yang paling panas itu kursinya itu adalah Menteri Perdagangan.
hati-hati Bung Effendi kalau ditawari Menteri Perdagangan. Bisa tergelincir, ya. Saya Barangkali Menteri Perdagangan itu dia mau bilang Menteri Perpadangan. Jadi panas. mungkin nanti kita Dagang bikin mendagang. Menteri Perpadangan untuk mengurusi sendiri isu Padang ini ya. Iya. Jadi Menteri Perdagangan ini seperti kursi pelatih Manchester United. Wih. Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini itu gonta-ganti. Menteri Perdagangan coba mulai dari siapa? 2014 Rahmat Gobel. Siapa lagi? Kemudian Enggar. Bukan, ntar periode pertama dulu. Ada siapa namanya itu? Tom Lembong. Tom Lembong. Iya. Habis itu ganti lagi dengan Enggar ya? Iya. Enggar. Nah, terus kemarin pertama kali pernah juga itu Suparman. Kan? Suparmanto. Suparmanto. Ya. Sampai nggak sempat apa namanya? Iya, benar. Ganti dengan M. Lutfi. Sekarang Zulkifli Hasan. Iya. Ada nggak menteri yang turnovernya itu begitu kenceng kayak Menteri Perdagangan? Ya. Saya juga paham sebetulnya Menteri Perdagangan ini dalam kaitannya dengan produk-produk itu kan kendali dia itu kan sebetulnya terbatas. Siapa sih yang bisa mempengaruhi harga minyak goreng dunia? Iya kan, sulit gitu loh. Yang Anda lihat di televisi tiap menit kali ya berubah gitu. Iya. Jadi memang Menteri Perdagangan itu adalah kursi panas karena variabel eksternalnya itu sangat-sangat besar begitu. Nah, Menteri ATR pun sebetulnya menurut saya bagus. Mungkin ini nggak begitu disadari oleh Bung Ege ya, gitu ya. Menteri ATR itu penting dalam dua konteks. Pertama, sekarang ini ada isu, ada masalah mafia tanah. Korbannya banyak banget, ya. Termasuk diantaranya Dino Patijalal ya, itu yang dikenal oleh dia kenal yang oleh laki. banyak orang. Kalau ya. saya kenal yang perempuan, Nirina Zubir. Nirina Zubir. Ya. Oh ya, oke. Kita memang tugasnya kenal beda ya. Saya kenal yang cowok, Bung yang kenal yang cewek gitu ya. Tergantung selera. Tergantung teman-teman. Tergantung teman-temannya nongkrongnya masih apa. Siap. Temannya artis beliau itu. Iya. Kemudian soal sertifikasi. Iya. Nah ini isu yang sangat populer di masyarakat gitu loh. Jadi karena saya kebetulan senang properti, Bung Ege. Iya, benar. Saya ngalamin. Pak, ini sekarang udah nggak ada lagi itu PRONAS. Program sertifikasi nasional yang relatif cepat ya. Dan terutama buat masyarakat di bawah itu penting. Nah kaitannya dengan ekonomi ada nggak? Atau apa? Besar Bang. Besar. Karena masyarakat kita itu kalau dia mau berusaha, mau pinjaman, itu dia kan harus punya jaminan gitu. Nah, jaminannya itu kalau dia mau pinjam ke bank misalnya, paling nyata itu adalah tanah gitu. Nah, masalahnya masyarakat kita ini banyak tanahnya itu yang belum sertifikat. Kalau belum sertifikat nggak bisa dalam tanda kutip disekolahkan atau masuk ke bank gitu. Nah ini kan yang ditulis oleh Hernando de Soto itu, problem kemiskinan struktural di negara-negara berkembang itu antara lain karena tanahnya tidak sertifikasi, tidak layak diajukan sebagai pinjaman begitu. Jadi menurut saya kalau ini dikerjakan, ini punya pengaruh yang luar biasa di masyarakat dan tentu panjang ya penjelasannya dalam kaitan dengan sektor ekonomi. Tetapi kata Pak Hadi tadi, target 126 juta dari 80 juta yang sudah ada. Sekarang baru 81 juta dalam sisa waktu sekitar 2 tahun 3 bulan. Jadi memang Pak Hadi harus kerja keras dan menurut saya ini sektor yang sangat relevan sebetulnya untuk dibenahi oleh Pak Jokowi. Kalau begitu Menteri yang lama Sofyan Jalil berhasil dong. Artinya 80 juta. Ya, saya nggak tahu ya akumulasi sudah berapa lama tuh 80 juta itu ya. Karena sebetulnya kita ingat Menteri ATR itu kan pernah juga Ferry Mursidan Baldan kan? Ferry Mursidan Baldan lalu kemudian berganti lagi dan seterusnya. Nah, apakah 80 juta ini sepenuhnya dari Pak Sofyan Jalil atau ada hasil dari menteri yang sebelumnya? Atau misalnya bisa juga begini, Pak Sofyan Jalil awalnya itu kencang, tapi kemudian mengalami pelambatan lah. Sehingga kemudian membutuhkan pergantian pilot atau kopilot. Dalam konteks ATR ini pilot dan kopilot. Dua-duanya diganti. Iya, tapi kan begini, artinya tadi kan masalah utama kita ternyata menurut Bung Gudori itu minyak goreng. Yang dikeluhkan mak-mak sekarang nggak aja minyak goreng. Telur hari Betul. ini. Telur, cabai. Betul. Ini bukan urusan Menteri Perdagangan. Betul. Urusan jadi urusan dari sebagian yang dipanggil kemarin, iya. yang kemudian dinyatakan oleh, saya ingat betul tuh, Derajat Wibowo yang mengatakan, yang itu meleset nggak jadi, gara-gara makan siang ya kan, Iya. yang mesra ini,
dan kemudian hanya ditegur keras. Kurang lebih begitu, sampai begitu. Ya. Kalau betul, iya ya. Demikian. Iya demikian. Saya ini gaya bahasa orang Indonesia mendengarkan gitu loh maksudnya. Gitu. Kalau iya, artinya ini tidak sanggup hanya diatasi dengan saya mohon maaf mengakui itu kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Kodari tadi, sahabat lama apapun dia katakan saya akui lah. Iya. Cuma meredusir sama dengan Bu Mega SP juga sahabat lama. meredusir persoalan yang sedang dihadapi Indonesia pada hari ini menjadi pertanahan dan perdagangan, malah bisa diperkecil lagi. Perdagangan itu adalah minyak goreng dan pertahanan itu adalah menjaminkan tanah ke bank, ya. Sertifikasi. Iya, sertifikasi yang kemudian digunakan untuk menjamin ke bank buat berusaha. Rasanya agak keliru kita menghadapi harapan terhadap reshuffle ini. Gitu. Iya. Ya. Karena ada lagi masalah yang berat lainnya adalah krisis energi. Artinya kalau sampai listrik dipadamkan semua, iya. atau harga BBM tidak kuat lagi disubsidi, jebol. Saya cuma mau nambah sedikit, membayangkan begini, kan Bapak Presiden sudah pergi nih ke luar negeri, ya, ada pertemuan ASEAN-nya sedikit, tapi yang nggak banyak beritanya ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, dalam rangka green energy dan lain-lain lah ya. Tiba-tiba orang itu nanam modalnya di Thailand misalnya. Nah, ini persoalan nggak? Enggak, yang itu hoax itu. Itu hoax itu. Juga. Iya, itu hoax itu. Itu bukan Elon kan, yang Elon Musk yang nggak jadi di Indonesia kan itu hoax, Bang. Jadi belum ya? Belum datang lah ya? Sebelum dilanjutkan, saya hentikan. Tapi belum. Sama kayak gambar stupa, ada tokoh lalu kemudian tapi dicabut belum ya. Datang. Belum. Nggak, artinya belum berinvestasi di jadi kita. begini, Bang. Pertama ya, saya menilai masih ada ruang dan kemungkinan untuk ada reshuffle berikutnya. Masih ada. Ini jawabannya. Masih ada reshuffle berikutnya. Yang kedua, memang kan begini, realita politik Indonesia zaman now ya, setelah reformasi ini, presiden itu kan tidak menentukan menteri itu ya semuanya dari dia, seperti zaman Orde Baru dulu begitu. Zaman Pak Harto bisa melakukan hal seperti itu karena de facto partainya cuma satu, Golkar tok gitu, nggak ada lagi yang lain. Nah sekarang partainya itu ada 9, ya. Sementara dalam pembuatan kebijakan itu ada yang namanya persetujuan legislatif, ya, kemudian untuk urusan anggaran, untuk urusan undang-undang dan seterusnya. Karena itu siapapun presidennya nih ya, mau nanti Ganjar, mau nanti Anies, mau nanti Prabowo atau AHY atau siapa, akan dihadapkan pada suatu situasi di mana mereka membutuhkan dukungan dari partai politik. Dan karena itu per hari ini kalau menurut saya ya, ini menurut saya. Ya, presiden itu siapapun pada hari ini, itu menteri yang mungkin pilihan dia murni itu 50% barangkali. Sementara 50%-nya itu datang dari rekomendasi atau datang dari kantong ketua partai, begitu. Nah, ya karena datang dari ketua partai ya bentuknya, modelnya, boleh dibalik, kemampuannya macam-macam begitu loh. Boleh dibalik. Yang untuk melakukan pergantian, terutama yang diberikan oleh ketua partai tadi kan ada dalam tanda kutip diskusi saya kan, mau masuk ke sana, pro kontra kan begitu kan. Saya mau masuk ke sana dengan mengatakan, jangan-jangan 2 orang ini adalah yang dianggap paling lemah demi kenyamanan duduk makan siang bersama tadi, ya kan? Karena bukan betul-betul dorongan partai begitu. Ya ada kombinasi 2 hal. Ya, pertama, memang ada masalah, ya kan? Karena itu harus diganti. Masalah bisa kita cari signifikansinya. Ya, yang kedua, ini yang paling lemah. Bukan orang partai politik. Justru itu. Loh ya iya. Sehingga yang makan siang bersama itu mengatakan nggak apa-apalah yang 2 ini diganti. Bukan bisa jadi, mungkin saja. Silakan gitu. Walaupun di sisi yang lain, misalnya ya, adanya misalnya Hadi Cahyanto. Kenapa Hadi? Kenapa bukan yang lain? Ya pertama, menurut saya Pak Jokowi percaya dengan dia pribadi ya, kan lama dengan Pak Jokowi kan, mulai dari kalau nggak salah apa, Solo malah kan, ya sekretaris militer ya, lalu kemudian menjadi KSAU, menjadi Panglima TNI, ya, kemudian kerjasamanya bagus begitu, ya kan, kerjasamanya bagus selama ini. Waktu Pak Hadi jadi Panglima TNI, itu tektokannya lancar banget dengan Kapolri kan begitu kan. Nah, ke depan ini misalnya mau berurusan dengan mafia tanah, pasti ada urusannya dengan kepolisian, ya kan. Kadang-kadang sengketa tanah itu ada militernya loh. Iya, ini kenapa ini susah nih diurus nih tanah nih.
ada backingnya Pak tentara gitu. Loh kalau yang ngurusin Menteri ATR yang jadi Menteri ATR Panglima TNI kan agak mengkeret juga tuh yang jadi backing. Terus kemudian telepon dengan kepolisian kan enak ya Kapolri. Bahkan kadang-kadang tanahnya tentara diambil oleh orang lain. Siapa? Kan banyak tuh tanah tentara dipersoalkan kemudian. Iya. Tapi yang sering kejadian ditemui di lapangan itu kan kadang-kadang ada backingnya dalam tanda kutip tentara, dalam tanda kutip polisi gitu. Nah untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa ini, ya perlu orang yang katakanlah punya akses atau dihormati oleh pihak-pihak yang bersengketa itu. Tapi benar ya bahwa Lutfi dan Sofyan Djalil relatif paling lemah karena tidak. Ya saya bicara fakta aja lah, data bahwa memang dua-duanya bukan orang partai. Gitu. Ya, kita kan bicara fakta-fakta aja nih. Karena walaupun kalau dibilang nggak ada itu paling lembut untuk diganti. Iya bisa jadi. Yang namanya reshuffle itu kan kombinasi dari beberapa variabel, variabel A, sehingga mereka yang makan siang itu tidak terganggu. Variabel C, tidak terganggu gitu ya? Iya setuju. Makanya saya bilang tema utamanya Bang Karni ini tema utamanya adalah stabilitas nasional, gitu kan? Kalau yang lain ngomong mengenai menteri, kok dari enggak stabilitas. Ya orang lihat wah menteri yang dilantik, kalau kita enggak lihat siapa yang sedang jalan. Beriringan dan kompak sambil senyum dan ketawa-ketawa. Jadi rupanya di luar yang dua tadi dibilangnya terselamatkan. Ya kuat. Kuat walaupun masalahnya enggak kurang kecil dibanding minyak goreng. Ya, beberapa masalah Bang, misalnya ya, soal apa? Ya, misalnya Menteri SDM itu kan ada masalahnya juga. Ya, kita mendengar kemarin bagaimana stok batu bara kita mepet ya. Pakai F, mepet. Setingkat di atas mepet, mepet kan gitu kan. Nah, cuman masalah ini kan belum sampai ke publik. Baru pada level elit. Masalah ini menjadi level publik ketika misalnya gara-gara stok batu baranya kurang, lalu listriknya mati. Katakanlah separuh Republik Indonesia ini listriknya mati. Habis itu matinya 1 minggu. Wah, saya kira itu nggak ada ampun deh, menterinya pasti udah diganti. Tapi nggak sempat mati lampu, ya kan? Ya nggak sempat mati lampu, DMO bermasalah. Ya mungkin juga dicarikan solusi, misalnya Dirut PLN, Darmawan Prasojo, itu kan dekat dengan PDI Perjuangan dan memang pernah jadi caleg PDI Perjuangan. Jadi Dirut PLN, mungkin tadinya mekanismenya itu sangat terpusat pada ESDM, ya pokoknya dia yang ngatur lah semua suplai batu bara terutama ke PLN. Tapi karena dirutnya itu ya dekat juga dengan Merah gitu ya, ya diharapkan untuk punya inisiatif. Ingatkan Pak Menteri SDM, ini stok batu bara udah kurang, tolong dong dikirimin. Kalau enggak listrik mati, gitu, PLN mati gitu. Nah mungkin itu Bang. Jadi ada mekanisme lain untuk membuat dosa atau kesalahan seorang Menteri SDM itu bisa bisa diperbaiki lah dengan mekanisme yang lain. Kita dukung lah ya. Biar bagaimanapun ketika Kodari bicara, kita jadi lupa bahwa ESDM itu ternyata ada masalahnya. Kodari ngomong bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita balik sekarang. Logika wamen misalnya, sedikit aja ya. Sebelum wamen, masih ada ya. Kalau listrik itu sampai mati seminggu, ya jangan. Ikan koi saya mati semua. Lah ya itu Bang, makanya Bang. Jadi ini kenapa Menteri SDM masih bertahan? Bang, kenapa Menteri SDM masih bertahan? Karena Abang belum angkat telepon. Gitu. Kalau Abang sudah angkat telepon, ya apalagi sudah siaran. Ini listrik sudah mati 1 minggu, ikan koi saya mati. Menteri SDM udah kena reshuffle Bang. Gitu. Iya, itu dia. Beliau belum telepon aja. Kalau mati seminggu saya rasa bisa terbayangkan hal-hal lainnya di luar ikan koi. Itulah dia. Bayangkan kalau misalnya nanti minyak goreng ini antrinya terulang. Habis itu nanti ngantri apa lagi? Yang pasti di rumah itu, di dapur itu apa yang misalnya kalau hilang lalu orang antri? Gula misalnya. Beras misalnya. Nah itu kan jangan sampai terulang, harus ada perubahan. Soal pertanian ini kan Pak Jokowi juga menurut saya concern sekali. Menurut saya Menteri Pertanian juga waspadalah gitu loh. Kenapa? Ya Pak Jokowi udah berkali-kali ngomong nih, ini berapa kali pidato nih, ngomong soal pangan, HIPMI ngomong pangan. Kemarin acara ngomong pangan. Jadi beliau sangat concern dengan pangan. Yang kedua sekarang kita punya masalah apa? Harga cabai 100.000. Nah, saya lagi makan tuh, saya dengar di dapur tuh, bapaknya ngomong, wah cabai 100.000, gimana di rumah gitu, ribut.
Lalu kemudian sapi sekarang, PMK. Ya, ya. Itu kan bukan urusan Menteri Kesehatan, Bang. Abang jangan ketuker. Ya. Bukan urusan Menteri Kesehatan. COVID ya. Itu urusannya Menteri Pertanian. Sekarang ada keluhan soal PMK ini menyebar. Gara-gara ikan koi sampai penyakit PMK dibahas loh ini. Iya, ini Bang. Benar. Itu nyata di masyarakat. Ya. Sekarang ini mau Idul Adha, Bang. Ya. Saya aja mau Idul Adha ragu-ragu. Beberapa masjid itu sudah tidak mengadakan acara Idul Adha karena khawatir dengan sapi PMK gitu. Memang katanya nggak menular. Tapi siapa yang mau dong bagi kurban, niatnya baik, niatnya mulia, habis itu udah terima. Pak, ini PMK, Pak. Mati kita. Jadi menurut saya nih Menteri Pertanian ini juga rawan ini sebetulnya. Tapi mungkin tunggu kalau ada masalahnya betul-betul besar. Dari ini Datuk Ilyas. Dia sedang berusaha menjelaskan bahwa sebetulnya banyak yang harusnya di reshuffle. Tapi karena duduk di meja makan tadi itu agak nyaman, lalu dia lihat gerakan-gerakannya, tinggal 2. Dan itu yang paling lemah gitu lah kurang lebih. Dengan bahasa yang enak dinikmati. Iya, paling nggak kan dari sini kalau Pak Jokowi nonton, oh iya saya catat kan. Iya betul. Iya, Menteri Pertanian, Menteri SDM. Sementara rakyat mencatat, wah benar juga kata temennya Kodari ini Effendi, bahwa sebetulnya yang diharapkan rakyat itu agak banyak. Cuma tertolong dengan makan siang yang menurut Kodari walaupun tempat duduknya sudah terpisah-pisah tetap berlangsung stabil dan nyaman sehingga akhirnya cuma keluar 2 itulah gitu ya. Ya sampai sakit gigi lah. Tadi Wamen ini maksud saya gitu loh. Dalam persoalan yang kedua, kalau yang ketiga kan komunikasi politik menanyakan apa akibatnya ke depan. Kalau yang kedua ini logika apa di balik itu misalnya. Kenapa Bapak Wentimpo dari PUPR John Wempi ya kan Wentimpo itu dari PUPR ke dalam negeri. Kenapa? Apa alasannya? Ya kan? Apakah terkait dengan pemekaran Papua? Apakah ikut menentukan PLT yang jumlahnya akan banyak? Nah, yang lebih lucu lagi sebetulnya teman kita dari PSI. Ya kan? Ketika menterinya berganti, ternyata wamennya juga kalau bahasa Inggris catur tuh rokade itu, ditukar gitu. Jadi artinya menteri ini hanya cocok bekerja dengan wakil menteri ini. Kalau datang menteri ini, yang cocok itu Raja Antoni Juli misalnya. Itu loh logika itu saya tadi mikir-mikir. Ini apa memang betul ya? Ada bidak-bidak catur itu ada pasangan-pasangannya. Iya. Enggak, saya khawatirnya ini pergantian antar waktu. Oh, kayak Iya. Betul. PAW lebih urusan dalam negeri partainya masing-masing. Iya, benar. Enggak, kasih logika kita. Oke, pertama ya. Pertama, Wempi Wetipo. Pak Wempi itu pernah jadi bupati 2 kali. Oh iya, ada pasti. Sehingga menurut saya bisa menambah perspektifnya Pak Tito mengenai pemerintahan dalam negeri ya. Dalam mengelola kepala-kepala daerah. Urusan Pak Tito itu kan ngurusin kepala daerah. Sekian banyak ini. Dan memberikan perspektif lah di sana. Yang kedua, keterwakilan Papua. Keterwakilan Papua secara umum ya. Karena kan kita bicara kabinet, itu ada elemen kinerja, ada elemen teknokratis, ada elemen politis, tetapi juga ada elemen kebinekaan atau keragaman dari masyarakat di Indonesia. Nah, kalau soal keragaman ini, bukan cuma sekarang, dari zaman Pak Harto pun juga sudah sangat-sangat diperhitungkan. Gitu. Jadi mempertimbangkan variabel-variabel tersebut. Ditambah mungkin ada rencana besar bahwa akan ada pemekaran Papua ya. Iya. Pemekaran Pulau Papua. Kalau keberagaman nggak menjawab saya karena di PUPR pun mewakili keberagaman. Iya. Betul. Tapi kenapa harus pindah ke Kementerian Dalam Negeri? Iya, mungkin urgensinya sekarang lebih besar di Kementerian Dalam Negeri begitu. Nah, bicara keterwakilan tadi masuk juga ya yang namanya Raja Juli Antoni. Iya. Nah, Tony panggilan si raja ini, raja yang namanya Tony ini. Tony ini kan kita tanya wartawan, Anda siapa? Saya PSI, saya Muhammadiyah. Gitu. Nah, kalau kita bicara Muhammadiyah kan, ya selama ini ada kesan bahwa keterwakilan NU begitu itu dianggap besar, tetapi Muhammadiyah agak kurang. Nah, dan ada dinamika kemarin sebetulnya. Waktu Wakil Menteri Pendidikan diwacanakan Abdul Mukti dari Muhammadiyah, tapi kemudian nggak jadi. Gitu. Ya barangkali penggantiannya itu atau dinamikanya. Jadi antara satu reshuffle dengan reshuffle berikutnya itu ada benang merahnya, gitu. Atau benang
Kalau Muhammadiyah apa? Benang hijaunya ya? Datuk Cornelius agak nggak menjawab lagi. Soalnya begini, keragaman masuk Raja Anthony Juli. Raja Juli. Tapi kan Muhammadiyah. Surya Chandranya jadi hilang. Muhammadiyah? Surya Chandra jadi hilang. Karena Surya Chandra Kan masih ada Menteri Pariwisata. Iya. Wakil Menteri Pariwisata masih ada. Iya, masih ada. Surya Chandra mewakili Anaknya Pak Haritanu masih ada. mewakili teman-teman yang katanya Iya, makanya disabilitas, mungkin gitu ya. kemungkinan Iya kan dengan disabilitas gitu loh maksud saya. elemen yang pertama kan sudah dijelaskan oleh beliau bahwa ada dinamika internalnya PSI, ada PAW-nya PSI gitu. Di sisi yang lain juga kebetulan ingin mengakomodasi Muhammadiyah. Tidak hanya Muhammadiyah. Dia itu satu-satunya orang Riau dalam kabinet. Oh, orang Riau kabinet. Tuh, makasih Bang Karni. Terima kasih. Ya. Kita sama-sama nggak tahu ya. Satu lagi Ya. saya tambahin. Raja Juli itu dekat sekali dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Oh iya. Pernah menjadi ketua Ahmad Syafi'i Ma'arif Institut. Sesudah Fajar. Iya, begitu. Jadi banyak elemen yang diwakili oleh Raja Juli Antoni. Ya kita percayalah. Bahwa, Kita ini kan mencoba membaca permainan di lapangan. bahwa yang paling dekat dengan Pak Jokowi itu dari antara kita bertiga. Di antara tiga ini ya. Iya, di antara tiga. Walaupun duduknya berbeda. Satu lagi. Walaupun sebetulnya yang paling dekat itu Yang itu Bang Karni. Kita dua-dua udah nunjuk Kita nggak tahu beliau itu. Iya, Kalau itu ketemu tuh mana dia ngomong-ngomong. kelihatan jauh tapi benar paling dekat. Tapi iya. ini ada satu lagi nih. Kalau masih boleh. Tadi Bang, memang kita paling repot tuh kalau ditelepon tiba-tiba. Itu bukan analisa, itu cerita. Katanya jam 6, saya sudah datang jam 5. Lebih cepat dari reshuffle kami. Saya lompat 5 tahun ke depan. Tapi enggak, ada satu lagi. Mohon izin lagi Datuk Cornelius di tengah-tengah. Jangan-jangan Datuk Cornelius yang tahu. Itu kenapa sampai PBB ikut masuk? Nah ini juga menarik kan? PBB? Iya dong. Kenapa di mana adanya? Kenapa menariknya? Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ya keberagaman tadi. Iya, keberagaman. Iya. Kalau mau keberagaman, PBB kan partai yang masih mewakili partai-partai yang tidak duduk di parlemen. Sekali Tapi aja mendukung Pak Jokowi. Apa? Tapi mendukung Pak Jokowi. Enggak langsung. Iya kan ngomong pada hari ini kan. Iya benar. Oke, yang mendukung pada. Kalau mau sekaligus keberagaman, partai buruh diajak aja sekalian. Belum punya suara. Enggak apa-apa. Belum punya Nggak suara. apa-apa. Belum. Enggak, biar sekaligus beragam gitu loh. Seru loh kalau salah satu partai buruh itu jadi wakil Menteri Tenaga Kerja, itu lebih seru. Datuk Cornelius. Iya, yang PBB ini saya menduga wakil apa? Saya menduga wakil Mensesnek barangkali. Saya menduga partai buruhnya yang nggak mau masuk. Takut nggak dapat suara dari buruh. Langsung loh. Ya kan nggak pernah orang bayangkan kan bahwa PBB masuk. Ada yang bayangkan nggak bahwa PBB masuk? Sangat membayangkan kalau saya. Iya. Karena PBB itu kan sudah pernah di kabinet. Iya. Nah, terutama ketika misalnya dia punya kursi zaman dulu. Iya. Dan waktu itu Pak Yusril. Nah kenapa si Afriansyah Nur? Iya. Ya karena dia sekjen PBB. Iya. Karena dia orang yang paling dekat dengan Bang Yusril. Gitu. Kalau abang gaul dikit di lapangan dengan politik, abang tahu bahwa itu kemana-mana si Afri itu jalan sebelumnya saya melihat dengan Bang Yusril. wajah PBB yang awalnya itu Ustadz Ali Mokhtar Ngabalin sebetulnya. Betul ya pada awalnya kan? Itu udah Golkar. Iya, udah panjang itu episode lama, Bang. Iya. Abang berarti udah lama gak ketemu dengan Ali Mokhtar. Dan sekarang bukan partai PBB lagi. Iya. Partai Istana dia. Partai Istana, iya. Partai lebih tepatnya partai KSP, Bang, KSP. Baik pemirsa, inilah ngobrolan kami sore ini. Sedikit perdebatan, sedikit pertengkaran juga sebenarnya. Kita ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang.